Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik ya, malah tematik masih di tema 1, subtema 2 ya, hewan sahabatku, pembelajaran yang ke-1. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai? Baik, kita mulai untuk pembelajaran pagi hari ini, yaitu kita akan belajar yaitu tentang pertama macam perkembangbiakan pada hewan. Pada perkembangbiakan pada hewan ada dua. Yang pertama perkembangbiakan secara generatif, yang kedua secara vegetatif. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan secara generatif atau melalui secara kawin. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ovipar atau bertelur. Yang kedua yaitu secara vivipar, yaitu secara beranak. Yang ketiga yaitu ovovivipar, bertelur dan beranak. Berdasarkan perkembangbiakan generatif pada hewan, nah, yang pertama tadi saya jelaskan bertelur atau ovipar, contohnya ikan, serangga atau belalang, kumbang, lalu ada kodok atau katak, dan lainnya. Yang berikutnya beranak atau vipar. Contohnya apa saja? Yang pertama kucing, yang kedua kambing, lalu yang ketiga ada singa dan lainnya. Yang ketiga yaitu bertelur dan beranak atau ovovivipar. Contohnya apa? Yaitu kadal. Nah, kita selanjutnya adalah mempelajari tentang potensi-potensi negara-negara anggota ASEAN. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kelompok negara-negara ASEAN, di antaranya ada Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, dan Timur Leste. Mereka bergabung menjadi sebuah perkumpulan yang bernama ASEAN. Nah, selanjutnya penjelasannya seperti ini. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi kekuatan negara. Nah, contohnya saya akan berikan contoh kehidupan ekonomi negara ASEAN. Di sini antara negara Thailand dengan negara Myanmar. Nah, pada negara Thailand, dari segi kegiatan ekonomi penduduknya, Thailand yaitu bermata pencarian sebagai pertanian, di sektor perkebunan, perhutanan, dan industri. Kemudian dari negara Myanmar sendiri, kegiatan ekonomi penduduknya meliputi pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Lalu, kedua negara ini memiliki persamaan, yaitu
dari dalam sektor pertanian Thailand dan Myanmar merupakan negara penghasil padi. Selanjutnya, perhatikan dan simak bacaan tentang bebek. Bebek termasuk salah satu jenis unggas. Ia hidup serta mencari makan di daratan dan perairan. Bebek banyak dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telurnya bagus untuk kesehatan tubuh kita. Bebek senang mencari ikan di air. Sambil mencari ikan, bebek juga berenang. Bebek bisa berenang karena kakinya berselaput. Saat berenang, bulu bebek tidak basah karena bulu bebek terdapat kelenjar minyak. Baik, sekarang untuk latihan kalian coba temukan ide pokok dan kembangkan ide pokok tersebut. Nah, di sini saya akan berikan satu contoh pada paragraf kedua. Paragraf pertama, ide pokoknya bebek termasuk jenis unggas. Kalimat penggembangnya, bebek termasuk jenis unggas. Unggas adalah jenis hewan ternak kelompok dari sejenis burung yang akan dimanfaatkan daging, telur, dan bulunya. Bebek sering dijadikan sebagai hewan ternak atau hewan peliharaan. Karena bebek termasuk hewan yang mudah dirawat dan termasuk hewan yang produktif. Nah, untuk yang paragraf kedua, coba kalian nanti kerjakan, kalian temukan ide pokok lalu kembangkan seperti contoh paragraf pertama. Baik, untuk pembelajaran hari ini saya kira cukup. Mudah-mudahan anak-anak semuanya paham semuanya. Jangan lupa dikerjakan dan tetap semangat untuk anak-anak. Mungkin dari saya cukup sekian. Jangan lupa untuk anak sekali lagi, jangan lupa sholatnya, jaga tilawahnya, mengajinya, dan sekali lagi tetap semangat di masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.